Halo guys, welcome to back channel. Kembali lagi bersama gua Muhammad Ramadhani Saputra. Di sini saya akan menceritakan cerita-cerita lucu yang akan saya baca. Ini yang pertama kita lihat dulu, yaitu cerita lucu. Cerita lucu ini berisi tentang, kali ini gua akan membahas terlebih dahulu sebelum saya memasuk ke ceritanya. Ini membaca cerita lucu bisa memberikan hiburan tersendiri bagi kita, apalagi ketika dalam keadaan penat, dalam stres atau suasana hati sedang buruk. Hal itu karena dengan tertawa dapat memperbaiki suasana hati kita yang sedang tidak baik, yang disebabkan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saat berkumpul dengan teman dan sanak keluarga, paling asik memang berbagi cerita. Namun sebaiknya jangan bercerita tentang hal yang serius terus. Kamu bisa bercerita hal lucu yang dapat menimbulkan tawa. Seperti guys, cerita lucu yang kita sering, karena ada cerita lucu kita bisa berhibur saat kita berbicara. Dengan membaca cerita lucu, kita dapat membuat suasana berkumpul menjadi lebih ceria dan menyenangkan karena dipenuhi dengan canda tawa. Sering berjalannya waktu, cerita-cerita lucu banyak bermunculan di berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook. Membacakan cerita lucu memang perlu memiliki kekreatifan tersendiri, sehingga cerita lucu yang kita bawakan dapat mudah dimengerti oleh orang dan membuat mereka tertawa lepas. Namun perlu diingat saat membagikan cerita lucu, hal yang perlu diwaspadai adalah jangan menyinggung perasaan orang lain karena hal tersebut dapat merusak suasana. Saat kamu ingin membagi cerita lucu dan tak punya ide, kamu dapat mencari referensinya di dunia maya. Usahanya berbagai cerita lucu yang dapat diterima semuanya, karena selera humor orang terkadang memiliki perbedaan tersendiri. Oke guys, kali ini gua akan memasuki cerita lucunya. Yang pertama, foto di dompet. Ada seorang suami yang di dalam dompetnya terdapat foto istrinya. Sama teman-temannya melihat ia dipuji sebagai suami yang sangat baik. Lalu satu di antara temannya bertanya, apa fungsinya membawa foto sang istri? Dia menjawab, kalau aku punya permasalahan di kantor, aku selalu memandang foto itu dan permasalahan yang dihadapi hilang begitu saja. Wah, alangkah bahagianya kamu mempunyai istri seperti itu. Bagaimana bisa begitu? Tanya teman-temannya. Sang suami menjawab kembali, ya, kalau saya melihat foto istri saya, semua permasalahan apapun di kantor menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan dengan dia. Yang kedua, cuma kamu satu-satunya. Seorang istri sedang merasa jengkel dengan suaminya. Istri, kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini, hah? Suami, aku kan udah bilang sayang, tapi kamu aja yang gak dengar dan gak ngerti. Oh, ini perdebatan istri dan suami ya guys. Istri, emang dulu kamu bilang apa ke aku? Bertanya dengan penuh penasaran. Suami, aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Kamunya malah jawab so sweet. Istri, ini suaminya mau bilang dia sayang dengan istrinya. Kamunya malah jawab so sweet. Istrinya tidak tahu. Dan anak, ya setelah itu yang ketiga, anak kreatif. Agung, mah, tadi di sekolah Agung bisa jawab pertanyaan ibu guru loh. Ini Agung sama mamanya lagi berbicara ya. Mama, oh ya, hebat dong kamu. Itu baru anak mama. Memangnya ibu guru tanya apa? Agung, bu guru bertanya siapa yang kentut, dan Agung jawab, saya bu guru. Mama, itu anaknya mau ngomong kepada ibunya. Saya bisa menjawab ya, tetapi mamanya bilang, oh ya hebat dong kamu.
Jawab apa kata ibunya? Kata kata anaknya. Ibu guru bertanya, siapa yang kentut dan Agung jawab, saya bu guru. Itu pertanyaan konyol guys. Ya, ya boleh guys. Yang keempat, satu pesawat. Tadi waktu di dalam pesawat disapa bapak-bapak yang duduk di samping. Bapak-bapak mau kemana dek? Aku Surabaya pak. Bawa bapak lah sama tujuan kita ya. Aku, loh lah ya. Iya kan kita satu pesawat pak. Ini pertanyaan tidak masuk akal guys. Karena bapaknya itu duduk sebelahan sama si S ya. Dia bertanyakan satu pesawat kan, berarti tujuannya sama ke Surabaya juga. Nah, masa langsung ke sini? Tidak mungkin. Yang kelima, tukang becak dan kuntilanak. Pada suatu malam yang cukup dingin, seorang tukang becak sedang jengkel karena tidak dapat penumpang dari siang hari. Akhirnya si tukang becak memutuskan untuk pulang saja. Dalam perjalanannya menuju ke rumah, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang. Memanggilnya, wah penumpang nih, pikir si tukang becak, katanya ya. Akhirnya wanita itu naik. Tukang becak, mau kemana mbak? Jalan aja pak, nanti saya beritahu, jawab wanita itu datar. Mukanya pucat. Ketika sampai di dekat kuburan, tiba-tiba sang wanita menyuruh becak berhenti. Stop bang, katanya. Pada saat si wanita turun, tukang becak melihat ternyata kaki wanita berambut panjang itu tidak menapak ke tanah sehingga membuat si tukang becak berkata sambil menggigil. Ah, tidak, kuntilanak. Dengan spontan wanita itu melirik sinis ke arah si tukang becak. Biarin daripada lu tukang becak dah. Ini tukang becak ngomong ke ini tidak ada kaki. Giliran si tukang kuntilanak itu biarin daripada lo tukang becak. Sangat lucu. Yang keenam, orang berkaki empat. Budi, Ani, coba tebak orang apa yang punya kaki empat? Ani, orang lumpuh Bud. Budi, salah kamu. Ani, orang aneh. Budi, salah lagi. Ani, orang apa sih emangnya? Budi, orang bilang si kuda. Ani, ye dasar piring karedok. karedok. Oke guys, itu saja cerita lucu dari saya. Jika menurut kalian ada di dalam video saya ada yang lucu, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe dan bunyi loncengnya dan di like nya guys ya, supaya saya bisa semangat bikin video. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.